Oke. Jadi step pertama nih yang akan Ibu ini untuk dunia animasi Indonesia itu adalah mental ya Bu ya. Daripada orang Indonesia sendiri, ketika mengerjakan sesuatu itu memang harus banyak latihan, keep improving gitu ya Bu ya. Ya. Soal toolsnya Bu, soal sekolahnya, soal kursusnya, apakah itu sudah memadai di Indonesia ini menurut Ibu? Itu mungkin di salah satu yang saya masih nggak terlalu tahu ya, untuk karena salah satunya karena saya nggak pernah sekolah di sekolah animasi di Indonesia kan. Menurut yang pernah saya dengar, memang udah mulai banyak sekarang sekolahnya. Tapi salah satu komplain yang sering saya dengar dari sekolah di Indonesia itu terlalu generalis. So there's a reason kenapa di sekolah di US atau di luar Eropa atau Kanada itu kebanyakan semua spesies. Kalau kita bayangin, kalau kita belajar satu topik selama 2 tahun, khusus satu topik aja, dibanding dengan artis lain yang belajar multiple topics dalam 2 tahun. Kemungkinan besar yang belajar satu topik itu bakalan hasilnya lebih bagus daripada belajaran multiple topic. Right? It's kind of like jack of all trade, master of none. So, dan yang komplain yang saya sering dengar dari sekolahan atau pendidikan di Indonesia itu, the school asks too much dari studentnya. Jadi studentnya nggak pernah ada kesempatan untuk fokus belajar di satu materi. Jadi begitu mereka lulus itu hasilnya standar aja, semuanya bisa sedikit, tapi semuanya nggak bagus. And that won't work. If you want to raise the quality, you cannot have that. You have to be specific. So, itu mungkin permasalahannya lebih it's bigger ya, karena itu masalah kurikulum dan lain-lainnya yang saya nggak terlalu ngerti di Indonesia seperti apa. But from what I heard and from what I've seen, that's what I think. Oke. Nah, kalau saya tanya sekarang, Ibu happy nggak dengan yang Ibu kerjakan? Pekerjaan saya yang sekarang. Ya. So it's a big change for me. Jadi sebelum saya masuk Genies, itu kan fokus saya di film kan. Jadi selama 15 tahun semuanya it's all film. So it's quite a big step for me karena Genies itu satu dia startup company, dan yang kedua dia tech company. So it's very different. So untuk sekarang selama setahun terakhir ini saya ngerjain pekerjaan yang nggak ada hubungannya dengan film. So it's been very very interesting. Dan saya bilang interesting karena I'm learning something new. I'm learning something new about the business. I'm learning something new about managing. Karena saya handle satu department kan. So I'm learning a lot, and then that keeps things interesting. Oke. Ibu ada kemungkinan nggak ya sesuatu bisa terjadi nanti ke depannya ya? Tapi Ibu udah 16 tahun tuh di dunia animasi. Ada kemungkinan nggak kayak Ibu kayak switching to another major atau another skill gitu? There's always a possibility ya. Biarpun gimana pun, I think kalau misalnya udah selama itu di satu industri pasti ada masa-masanya yang burn out atau capek ngerjain animasi. And I had that before. Untungnya waktu itu mungkin karena saya kontraktor kan, jadi selama setahun saya nggak full kerja selama setahun gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas ada gap in between projects, I use that as a break. Jadi kadang-kadang breaknya bisa sebulan 2 bulan untuk nggak mikirin animasi. So that really help. But no, there's always saya selalu melihat opportunity ya. Jadi maksudnya kalau ada opportunity yang lain, baik dalam sisi animasi atau di luar animasi. But the thing is like for once saya ngerasa kalau my skill is in animations. Ya, karena saya ngerasanya skillnya I haven't found any other skill yet yang bisa bikin yang saya ngerasa saya bisa sukses. So that's the main thing. And if I have other passions, like other passions, like something else that I like to do, then yeah, sure, of course, But that's a hard one.
buat saya ngerasanya I'm already lucky enough gitu untuk nemuin satu passion ya. Karena kalau yang saya lihat banyak banget orang yang masih nggak tahu mereka sukanya ngerjain apa gitu, atau mau menjadi apa di hidup mereka gitu. So and then there's a lot of them in there, like there's a lot of them in the world. And jadi buat saya, untuk saya bisa nemuin satu passion aja itu I'm already very lucky that I know what I want to do, and I've been doing it for 16 years. So I've been lucky so far. Dan untuk dapetin 2 passions, I think that's a bit hard. Agak Iya, susah iya. untuk nemuin 2 hal yang benar-benar saya passion. I'm very passionate about outdoors, about other activities di luar dari animasi. So those are my 2 biggest passions. So I guess dari sisi saya untuk dapetin yang ketiga mungkin agak susah. Yeah. Also, you're a photographer, right? Yeah. Oh, okay. This will be your end game, or do you have another point of view? Sorry, say it again. This will be your end game as the animator, or do you have another point of view? I won't say it will be an end game. I think things always change, lives always change gitu. Buat saya, you never know what's gonna happen and what path I'm gonna take. Kayak sekarang aja, Genies, it's something that I didn't expect, and something that I didn't plan. Tapi opportunity came to me last year, and why not gitu kan. So I live like that. Like, I think I'm always open for new things. So I won't say it's an end game. Oke. Nah, kira-kira Ibu percaya mana nih yang Ibu sekarang yakini membawa Ibu ke titik ini? Lebih ke nature-nya atau ke nurture-nya? Oh, that's very hard. I don't think it's one way or another gitu. Okay, so untuk dari sisi animasi gitu ya, karena salah satu pertanyaan yang sering saya dapat kan, dulu masa kecilnya sering gambar ya gitu. I was like, no, I never drew. Like when I was a kid, drawing it's not in the picture. Saya nggak mulai drawing sampai waktu mau masuk sekolah arsitektur. I never drew. I mean, just the fact dari mentornya waktu itu bilang, kayaknya kamu nggak berbakat gambar. So you can tell how bad my drawing. So drawing wasn't in my blood. Keluarga saya nggak ada yang di sisi artis. No one took art before. We came from a business family. Jadi it was very out there waktu saya decide untuk take the art path. And even until now, it's very hard buat saya bilang, like I'm an artist. It's still very hard for me to say that I'm an artist. Karena buat saya artis itu mungkin lebih ke arah yang illustrator, painter, dan lain-lainnya yang I'm horrible at. Saya gambar masih it's really really bad. So but I'm good with computer. So I think, I don't know, like to get where I'm at now, it's a lot of hard work, and a lot of time. So, and I am fortunate karena family saya fully support my decisions. So that's one of the biggest things, because they support my decisions, they support my choice. So. Hello? I think we froze a little bit. Hello. Sekarang? Halo? Yeah. That's good. Sekarang oke, Bu? Oke. Dan itu penting banget ya, Bu, dapat support dari orang-orang di sekeliling kita ya, Bu, untuk mengerjakan apapun yang sedang kita kerjakan ya. Yeah, for sure. Terutama dari kita culture-nya di Indonesia ya. Karena
terutama dulu juga gitu kan karena animasi nggak banyak yang tahu. So parent play a big role dari choices that the kid made. Dan I'm very very fortunate karena parent saya believe on me, like believe in me and believe in my choice. Jadi waktu saya bilang, I'm not gonna be an architect, dan saya mau ngambil sekolah animasi, they let me try. They at least let me try, right? Dan I've heard stories banyak sekali yang kadang-kadang kirim message ke saya dengan pertanyaan yang sama gitu. Misalnya, parent saya nggak ngasih saya untuk belajar art karena konotasi artis di Indonesia masih kurang, gitu kan? So and that was unfortunate because you never know, right? Sure, there's pressure karena saya mau, I want to make sure that the trust yang saya dapetin, I like that, I would pay it back, like, jadi saya pressure untuk make it in my life karena like it's a big change, they sacrifice so much, but just having that opportunity untuk nyoba, it's a huge thing. Ya, oke. Karena di Backcraft sendiri Bu, kita percaya bahwa setiap orang itu punya potensi untuk menjadi kreatif gitu, untuk create something gitu, apapun itulah gitu. Dan selama ini kan orang selalu sebut kalau kreatif itu biasanya ya kayak artis lah yang seni-seni gitu, jadi pelukis lah, jadi penyanyi lah yang begitu. Padahal sebenarnya dalam segala hal gitu, bisa dalam bidang teknik, bisa di bidang sains, bidang bahasa gitu. Tapi kan selalu ada bedanya Bu ya, antara kita suka dengan kita bagus. Jadi kita suka belum tentu kita bagus kan gitu ya. Untuk achieve kita bagus itu kan kita butuh latihan, kita butuh persistence gitu ya, kita butuh waktu, kita butuh proses gitu. Nah, ketika Ibu udah lulus nih dari Academy Art di California dan kemudian Ibu masuk ke berbagai project-project itu Bu, ada nggak satu kayak calling gitu dalam hati kayak you are Indonesian gitu, I have to do something for Indonesian gitu. Ada calling itu nggak Bu? Kayak mulai project mungkin pasti kan ya banyak banget sebenarnya orang-orang pintar di luar negeri gitu ya Bu yang sangat expert gitu ya. Tapi kemudian ketika mereka harus kembali gitu ke Indonesia dan membangun sesuatu kan ya kita tahu lah Indonesia kekurangannya seperti apa, masalahnya bagaimana gitu. Boro-boro kita bisa bayarin orang-orang pintar itu mahal gitu. Masih banyak orang yang belum bisa makan gitu ya, ibaratnya di Indonesia. Ada calling itu nggak sih Bu? Pernah terbersit nggak? Ya, jadi waktu mulai dari tahun 2012 ya, waktu itu saya masih ditinggal di New Zealand, dan waktu saya mulai program kelas untuk animator di Indonesia gitu, secara online waktu itu. Untuk sekarang saya lebih ke arah just one-on-one daripada kelas. It's really hard to find time right now. But that I feel like that's the contribution that I can do untuk at least membantu dari sisi pendidikan ya, dari sisi feedback dan material gitu lah. But the reason why, saya sering banget dapat pertanyaan seperti itu kan, kenapa nggak pulang gitu, kenapa nggak pulang dan membantu menaikkan industrinya dan lain-lain. I personally don't think I'll be a good use. Kalau misalnya sekarang misalnya gini, saya waktu setelah mengerjakan beberapa film misalnya, terus udah gitu saya balik ke Indonesia, it will be for nothing. Karena kalau saya pulang ke Indonesia, waktu itu industri di Indonesia masih belum ada kan, I'm fighting the big battle, karena project yang kita dapat dari Indonesia nggak akan masih belum besar. Then I'll be just doing what everyone was doing there, pretty much. I feel like I'll be more useful dengan experience saya di sini, and I'm sharing it from here instead of from there. Karena kalau saya pindah ke sana, I'm fighting the system. Sedangkan dari posisi sekarang saya bisa share my knowledge, and I won't be able to share my experience if I live there. Okay.
Iya, ya. Karena sebenarnya berkontribusi kan nggak harus selalu kembali ke Indo ya, Bu ya. Yeah, no, like it's different, like karena ya kontribusi kan nggak harus, ya seperti yang tadi bilang nggak harus dari sana gitu. Like so, for example, dengan um, membuat podcast ini misalnya dan membuat komunitas di Discord ini, that's one way for us to share. That's one way for us to share the knowledge. Kalau misalnya saya 5 tahun yang sebelumnya, misalnya saya cuma kerja 5 tahun terus pulang gitu, my knowledge was only that 5 years. But now I have 16 years of knowledge and experience working abroad that I can share. Then I can continue to share. So for me, I think that's more useful for me from my end. Oke. Eh, Selain karena ada potensi industri ya Bu ya, apa sih yang bisa kita tawarkan kepada mungkin anak-anak muda, generasi muda gitu ya di Indonesia, bahwa yuk belajar animasi yuk. Apa sih sebenarnya benefit yang akan mereka dapatkan ketika mereka membuka diri mereka untuk mempelajari dan menyukai animasi? Um, it's hard for me to answer that question karena art itu very personal. Bidangnya art itu very very personal gitu. So I don't want to force people to learn art atau learn animasi. It has to start from within karena it's a very very hard thing to learn. Mempelajari animasi itu susah dan butuh waktu yang lama. Jadi it's not something that misalnya kalau kita belajar misalnya apa ya, belajar akuntansi lah gitu loh. So you learn from textbooks, right? Untuk art atau animasi it's not like that. You have to spend 10-12 hours a day untuk pelajarin, constant working for years. Nggak bisa cuma kalau misalnya mungkin belajar akuntansi selama 4 tahun di sekolah dan setelah lulus bisa menjadi accountant, then that works that way. Untuk art, it never ends. 4 tahun di sekolah, it doesn't guarantee anything. 4 tahun di sekolah meaning you're gonna spend 10-12 jam per hari untuk keep practicing for 4 years to maybe be a good one. Maybe be a good one. So if you don't have the passion, kalau misalnya nggak benar-benar suka, you will never succeed because you won't stay. Makanya jarang banget, kalau saya lihat jarang banget ada banyak sampai sekarang pun yang fokusnya di animasi itu masih nggak banyak. Orang Indonesia yang fokus di animasi itu masih nggak terlalu banyak. Masih bisa dihitung lah, terutama yang kerja di luar. Salah satunya mungkin karena it takes a lot of time. So you have to really really like it. So to answer your questions, agak susah gitu untuk bilangin, like, oh, this is something that's very interesting untuk belajarin gitu atau potensinya besar. It doesn't work that way with art gitu loh. Karena if I'm being very honest, to get the job is very very hard. Karena kompetisinya masih banyak. Jadi kalau untuk cuman belajarnya setengah-setengah, you will never make it. Not here at least. At least not in the States, nggak di luar. If you only learn untuk graduate seperti yang saya lakuin dulu pas di arsitektur, you will never succeed. Oke. Karena pasti berbeda berarti ya Bu ya dengan jurusan misalkan, oke, kamu masuk ya jurusan teknik pertambangan, perminyakan, karena setelah lulus kamu akan kerja tuh di oil and gas, kamu akan dapat gaji puluhan juta nih sebagai startingnya gitu. Yeah. Nah itu berbeda dengan yang menjadi artis di animation ini ya Bu ya? Iya, gitu. Karena kalau cuma belajar untuk lulus, begitu lulus nggak ada yang hasil yang bisa dikasih lihat, then it means nothing. It doesn't matter sekolah di mana, it doesn't matter how long you study. Kalau misalnya nggak ada portfolio yang bagus, then you won't get hired. Oke. Kalau di US, Kanada itu kan berarti manpower-nya udah benar-benar
jauh lah Bu, ya benar-benar hebat gitu lah ya, ibaratnya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, Indonesia ini kalau mau kejar ketertinggalannya Bu, untuk kayak ya oke lah gitu, masih bisa masuk lah sebagai ambang batas bawah gitu daripada dunia industri di US dan Kanada misalkan. Itu kira-kira butuh berapa tahun ya Bu ya, kalau kita udah benar-benar, oh kita mulai buat kursus nih, kita mulai sekolah, kita benar-benar suruh mereka latihan, setiap hari kita support dan sebagainya, itu kebayang nggak Bu kira-kiranya? No, it doesn't take long. Kalau misalnya program animasi di sini yang fokus ya, yang fokus ke animasi, programnya sendiri itu mungkin semua sekitar 6 sampai 1 tahun. Itu fokus kalau kita. Nah, tapi dalam 6 bulan kan biasanya itu 3 bulan basic, 3 bulan intermediate dan 3 bulan advance gitu kan ya. But those 3 months itu again you have to animate all day. So it depend. Saya agak susah dibilang dalam bakalan ngambil berapa tahun. Tergantung orangnya. Orangnya bisa nggak duduk di depan komputer selama 8 jam sehari untuk animate. If they can, every day for 1 year, then yes, you will be a good animator. You can be a good animator. Kalau misalnya emang bisa ngerjainnya. Most people don't. Most people don't. Just being very honest, most people don't. Most people cannot do that. Karena hanya bermimpi ya Bu ya? Karena salah satu kebiasaannya orang kita di Indonesia itu mau cepat. Ya, mau cepat mau cepat ada hasil, tapi nggak mau putting the work. Then it's not gonna work. But that being said, ada salah satu animator yang saya keep in touch dalam setahun terakhir, and his work is really really good. I would hire him for sure. Tapi sayangnya dia nggak, he already has a job, so. So maksudnya saya bilang maksud saya nggak semua animator di Indonesia malas, itu nggak ada yang niat sekali, but I think the mindset sometimes it's still different. Kadang mungkin masih agak aneh kalau untuk fully committed untuk belajar gitu loh. Masih konsep fully committed untuk belajar itu masih agak jarang gitu. Karena kan biasanya orang belajar cuma sejam, 2 jam dalam 1 hari. No, it doesn't work that way. Iya, iya. Ini software tools-nya pakai apa sih Bu kalau mau kita mulai belajar animasi? Untuk animasi yang paling sering dipakai sekarang itu namanya Maya, Autodesk Maya. Tapi nggak cuma itu doang sih. Jadi saya sering dengar juga sekarang Blender itu lumayan populer dan free. Jadi banyak juga, kalau nggak salah teman-teman di Indonesia banyak yang pakai Blender sih. Karena is available. Maya agak expensive, but untuk company biasanya mereka menggunakan Maya. Oke. Dan ini mungkin lebih private ya Bu ya, tapi untuk membuat animator nih standarnya gimana Bu? Cukup makan ketika dapat project, atau it's a huge money that you don't need to work for 1 year, 2 years? It's very very different also. Tergantung lokasinya di mana, tergantung skillnya seperti apa. Satu skill animasinya, dan satu lagi tergantung skill negosiasinya. Negotiation skill is very important. So it's all depend. Dan tergantung lokasinya juga di mana kan. Jadi ada bayangan, misalnya kalau udah bekerja di Amerika, kalau misalnya saya kasih tahu, oke, standarnya Amerika sejamnya seperti ini. Kalau kita dengarnya dari orang Indonesia, wah mahal banyak sekali itu, wah bisa ongkang-ongkang kaki, nggak perlu bekerja lagi. Well, the spending is also expensive. Living cost is also expensive. Jadi semuanya ada rasionya kan. So it's very different. If you're a junior, fresh graduate, ya mesti harus ngirit-ngirit juga gitu. Saya selama beberapa tahun pertama waktu mulai kerja di animasi, nggak ada mobil. Kerja itu company saya 1 jam dari rumah naik bus. Bolak-balik itu naik bus, right? So, and I live
roommate dengan ada 4 roommate lainnya, jadi satu rumah kayak kos-kosan lah gitu lah jadinya. So you work from the bottom kalau untuk dari awalnya kan. Dan dari situ and depend on your skill. Kalau misalnya emang skillnya bagus dan company-nya makin lama bisa masuk ke company yang lebih bagus, then you get a better pay. Kalau misalnya skill-nya nggak improve, then you're there, dan nggak bakal improve gitu pay-nya. So it's really depend, right? Oke. I think in terms of payment, it's the same with other job. Tergantung job yang lain. Kalau misalnya kita job yang lain pun kita mulai dari junior, terus udah gitu naik pangkat, jadi senior, jadi manager. Then obviously begitu udah mulai jadi manager, you have a little bit more pay, ada sedikit ruang bergerak gitu. But if you're not improving, then you'll always be a junior. So Ya. there's always enough to eat and to live. But not all, like tergantung. Kalau kita ngomongin California, living cost-nya tinggi sekali, right? So kalau mau dibilangin, oke, kalau kita bandingin dengan pekerja di McDonald, sure it's higher, like higher dengan pekerja di McDonald. Tapi kita juga butuh lebih banyak, yang kita butuh komputer, bayar listrik, bayar wifi. Pekerja di McDonald nggak perlu bayar komputer gitu. Yeah. It depends, right? So yeah, I think it really depends. It's enough to start. The rest, it's up to you. Oke. Dependensi daripada industri animasi ini siapa sih, Bu? Apa memang dia dependen dengan kalau misalkan oil and gas mungkin dependensinya itu lebih kepada sumber daya alam misalkan gitu. Kalau industri animasi ini lebih kepada ya sebatas kalau orang masih kreatif dan mau terus ya itu tetap akan hidup gitu atau gitu. It's a very interesting actually entertainment ya, karena kita relate-nya very very closely ke entertainment. For example, tahun 2000 waktu krisis dunia di tahun 2008 gitu ya. Semua mikirnya this is an interesting and I don't understand why. Pasti kan mikirnya semua industri collapse di tahun 2008. Real estate collapse segala macam. But for some reason entertainment jalan terus. So that's an interesting thing. Karena ternyata, at least my theory, ternyata kalau orang stres mereka malah nyari entertainment. So during hard time, ekonomi turun, justru entertainment jalan. Right? But it's hard to tell. Jadi pas pandemik mulai tahun kemarin, entertainment turun. Right? Karena nggak bisa shooting film, nggak bisa, there's no live interactions, then it was a hard time for entertainment, right? So it's really hard to tell dia relate-nya kemana, but if I can say, then it's really related to entertainment and how pop culture-nya sekarang seperti apa gitu kan. Whether it's technology, Instagram, social media, dan culture-nya film seperti apa gitu. Apa ini superhero film? I think there's a lot of like social study that involves in that. What type of film that's popular? Apakah ini film horror, film, again superhero or animated, atau thriller? So it's all different. It's all changes. Jadi, yeah, it's kind of hard to tell. Nggak berhubungan dengan like how the economy is doing. Oke. Dan ini ya Bu ya, animasi ini saya pernah dengar ya Bu, saya nggak tahu ini benar atau enggak gitu. Jadi kalau kita buat film, karakternya itu makin lama kan bisa makin tua ya Bu ya. Sedangkan kalau di animasi kita kan bisa keep it gitu Bu, ya sampai berapa lama gitu. Terus karena sekarang pandemi juga interaksi manusia itu dibatasi gitu, lebih baik tidak syuting film dulu dan sebagainya. Ada yang bilang bahwa ini juga sebagai trigger buat dunia animasi semakin berkembang gitu Bu. Menurut Ibu gimana? Yeah.
there's definitely a lot of change di dalam setahun setengah terakhir ini ya sejak pandemi. Nah, ini actually Genies kita fokus ke avatar. Jadi semacam virtual identity, your other identity, like your virtual identity. So justru waktu pas kita launch atau pas mulai full on pekerjaannya gitu, it's kind of the right timing karena konser nggak jalan, orang nggak bisa bikin music videos, orang nggak bisa shooting, right, like all that stuff. Jadi semuanya lari ke digital. Jadi kayak kebanyakan kayak selebriti mereka bikin avatarnya mereka untuk promo music video, untuk banyak virtual concert segala macam kan. So ada shift a little bit since last year. Penggunaan animasi itu seperti apa? Kalau yang dulu mungkin lebih ke arah tradisional ya, dari antara film dan games, that's about it. Film, game, commercial gitu. Tapi yang sekarang karena kadang-kadang nggak bisa pakai real person, animasi jadi banyak dipakai di mana-mana gitu. So for example, jadi sejak last year gitu ada banyak virtual concert, right? Dari yang audiensnya masuk secara virtual melalui VR atau AR, dan dari artisnya sendiri pakai virtual like motion capture, VR, like so the technology is evolving really in a weird direction. Oke, Bu, next project apa nih, Bu? So sekarang saya masih di Genies, right? So projectnya sekarang ini, we're creating a virtual world, virtual community, gitu. Jadi di mana hopefully, setiap user bisa create their own alternate identity di virtual world. Oke. Plannya Ibu akan stay for good di US atau gimana, Bu? Well, I've been living abroad di luar Indonesia sejak tahun 2002 kan. Jadi it's almost half of my life di luar Indonesia dan family semua di sini. So I think I'm probably mostly staying here. Oh, family Ibu di sana, keluarga ayah ibu gitu atau kakak adik gitu? Parent masih di Indonesia dan kadang-kadang bolak-balik ya dari Indonesia ke sini. Tapi my own family, I have a husband here and stuff. So. Oke. Dan pasti di sana PR lah Ibu ya? Iya. Oke. Citizen masih Indonesia. Masih Indonesia, belum dibalikin ya, Bu, paspornya? Iya. Terakhir pulang ke Indonesia kapan, Bu? A couple of years ago. Sebenarnya rencana pulang tahun kemarin, tapi karena pandemik jadi nggak bisa pulang. So I'm not sure now kapan bisa pulang. Tapi bordernya ditutup, Bu. Gimana, Bu? Boleh cerita nggak, Bu, pandemi di sana? Kan sempat tuh awal-awal ketika Presiden Trump itu agak ricu nih. Kemudian ke Biden, kemudian membaik, katanya vaksinasi sudah lebih dari 70%, sudah herd immunity. Itu gimana, Bu? Ya, so border nggak tutup ya, tapi limited kadang-kadang untuk tergantung dari negara mana yang masuk ke sini. Dan ya setahu saya emang vaksin sudah lumayan banyak, semuanya 70%. Di state California sendiri udah pada buka secara normal. Well, not fully normal, tapi masih ada beberapa tempat yang masih required mask. But it's hard to tell karena dengan COVID ini kan baru ada Delta variant, ada varian-varian yang baru seperti di LA sekarang udah mulai tutup lagi gitu. Jadi it changes every week, every month based on what's going on gitu. Tapi kita lockdown waktu itu lumayan lama, beberapa bulan ya waktu itu lockdown, everything closed, store closed, nggak boleh restoran, nggak ada yang makan di inside, cuma take away. Harus pakai mask, mandatory.
terutama di grocery store, dan grocery biasanya supermarket gitu ada jam tertentu yang untuk orang tua. Jadi untuk umur yang 60 ke atas doang, yang anak-anak muda nggak boleh masuk. So, Oh gitu. ya, jadi ada waktunya Oh, sendiri. Jadi nggak ada, it's less possibility untuk contract COVID. So there's a lot of rules. Di beberapa bulan terakhir sih, at least 2 bulan terakhir ini udah mulai balik ke normal, tapi sekitar seminggu terakhir kayaknya mulai balik untuk somewhat lockdown a little bit. oke. Di sana ada yang nggak percaya COVID nggak, Bu? A lot. Oh, banyak juga, Bu. Banyak juga, ya. Banyak juga Kayak cuma di yang Indo. nggak percaya COVID, yang banyak juga yang nggak mau divaksinasi. Gitu. So it's everywhere. Oke, it's everywhere. Oke. Katanya kalau lockdown di sana itu dikasih pemerintah ya, Bu ya? Uangnya. Not all, not everyone, nggak semuanya. Jadi tergantung dari ada requirement-nya ya. Ada requirement dari misalnya golongan menengah ke bawah, dan tergantung misalnya ada anaknya berapa, kondisinya seperti apa, dan kalau misalnya hilang pekerjaan. So there are some incentive dari pemerintah, tapi nggak semua dapat. Oke. Siap. Oke, Ibu Rini, terima kasih banyak nih, Bu, untuk diskusi kita. Stay safe, stay healthy, Bu. Salam buat suami dan ada anjingnya, Bu ya. Iya. Sama juga stay safe di Indonesia, terutama sekarang kelihatannya lagi meningkat di sana. So. Betul sekali. Yeah. Oke, sampai ketemu lagi. Keep kontak ya, Bu ya. Nanti kita kontak Ibu lagi. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sampai ketemu. Bye.